Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Muhammad Hatta. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Muhammad Hatta, proklamator, wakil presiden pertama, dan Bapak Koperasi Indonesia. Sosoknya santun, rendah hati, tenang dalam penampilannya, selalu memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat sebelum memutuskan bertindak, hingga kesan berwibawa serta bijaksana sangat tampak pada dirinya. Ia adalah salah seorang tokoh besar Indonesia yang tetap mengutamakan kejujuran, kebersihan hati, dan ketinggian moralnya sekalipun menggenggam jabatan yang amat tinggi di Republik ini. Tak pernah sekalipun ia berusaha mencari keuntungan maupun kekayaan demi diri dan keluarganya, sekalipun kesempatan untuk itu sesungguhnya terbuka lebar di depannya. Ia juga mampu membaca situasi dengan pikiran dan hati yang jernih, serta berani memutuskan untuk bertindak jika situasi yang didapatinya tak lagi sesuai dengan prinsip kebenaran yang diyakininya. Ia adalah pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan yang baik bagi rakyat Indonesia. Ia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar, dilahirkan di Aur Tajungkang Mandiangin, Fort de Kock, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Hatta berasal dari keluarga ulama Minangkabau. Ia mendapatkan pendidikan modern dan pendidikan agama yang kuat sebagai bekal yang sangat berguna bagi kehidupannya. Setelah menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock pada tahun 1913 hingga 1916, Hatta melanjutkan studinya ke Europese Lager School, ELS, di Padang. Ia kemudian menempuh pendidikan di Mulo, Meer Witgebreid Lager Onderwijs, Padang yang diselesaikannya pada tahun 1919. Selain pendidikan formal, ia juga mendapatkan pendidikan agama dari seorang ulama pembaharu terkenal Sumatera Barat, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Haji Abdullah Ahmad. Selepas dari Mulo, Hatta meninggalkan Sumatera Barat menuju Batavia, Jakarta, guna melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dagang Menengah, Prince Hendrik School, yang diselesaikannya pada tahun 1921. Pada tahun itu juga ia menuju Belanda untuk menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi, Handels Hogeschool, di Rotterdam. Ia kemudian tinggal 11 tahun di sana. Sejak masih menjadi murid Mulo, Meer Witgebreid Lager Onderwijs, Padang, Hatta telah merintis karir sebagai aktivis organisasi. Ketika itu ia masuk organisasi Jong Sumatranen Bon Cabang Padang dan ditunjuk sebagai bendahara. Kesadaran politik dan wawasan kebangsaannya kian berkembang berkat kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Ia juga gemar membaca koran, baik terbitan Padang maupun Batavia, hingga ia dapat mengenal pemikiran Umar Said Cokroaminoto yang dibacanya dalam surat kabar utusan Hindia maupun Agus Salim dalam neraca. Kesadaran politik dan wawasan kebangsaan pada diri Hatta semakin menguat ketika ia berada di Belanda. Ia bergabung dengan Perhimpunan Hindia, Indische Vereniging, yang sangat kental atmosfer pergerakannya sejak kedatangan tiga serangkai pada tahun 1913. Ia ditunjuk menjadi bendahara ketika mulai bergabung. Ketika itu terjadi pergantian kepemimpinan organisasi dari Dr. Sutomo ke Herman Kartawisastra. Perubahan kepemimpinan itu juga ditandai dengan perubahan nama dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Sebuah pilihan nama yang syarat bermuatan politik. Hatta mencermati keadaan di luar negeri untuk kemudian ditulisnya. Kekalahan Yunani dari kerajaan Turki yang disebut tengah mengalami keruntuhan, dijadikannya bahan tulisan yang kemudian dikirimkannya ke surat kabar neraca di Batavia. Namanya pun kian meluas dikenal masyarakat sekaligus kian membuat aparat Belanda lebih mengetatkan pengawasannya terhadap dirinya. Pengawasan itu berubah menjadi penangkapan dan pemenjaraan pada tanggal 24 September 1927 ketika ia bergabung dalam Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme yang diselenggarakan di Brussels, Belgia pada tanggal 10 hingga 15 Februari 1927. Bersama dengan Nazir Sultan Pamoncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat, ia dipenjara selama 5,5 bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan mereka dari segala tuduhan, meski semula jaksa menuntutnya dengan hukuman 3 tahun penjara. Sebelumnya, pada kesempatan pembelaan, ia mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama Indonesia Vrij, Indonesia Merdeka. Selepas dari penjara, ia memusatkan perhatiannya pada studi dan penulisan untuk majalah Daulat Rakyat dan The Socialist. Ia berhasil menyelesaikan studinya pada Juli 1932 dengan gelar DRS dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda. Ia pun memutuskan untuk kembali ke tanah air sebulan kemudian.
Muhammad Hatta kembali melanjutkan kegiatan politiknya di tanah air. Ia aktif menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk majalah Daulat Rakyat dan melakukan pembinaan terhadap kader-kader Partai Nasional Indonesia, PNI, yang dibentuk Soekarno. Ketika PNI terpecah menjadi dua kubu, ia dan Sultan Syahrir membentuk Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang sering disebut PNI Baru. Terhadap kader-kader partainya, ia senantiasa menekankan prinsip non-kooperatif kepada pemerintah kolonial Belanda. Meski hubungannya dengan Soekarno disebutkan renggang, namun Hatta tetap gigih melakukan protes keras ketika mendapati Soekarno ditangkap, dipenjarakan dan akhirnya dibuang pemerintah kolonial Belanda ke ND, Flores. Protes kerasnya itu disampaikannya dalam bentuk tulisan-tulisan yang dipublikasikan majalah Daulat Rakyat. Akibat protes kerasnya dan aktivitas politiknya yang kian menjadi-jadi dalam memusuhi pemerintah kolonial Belanda, ia pun ditangkap dan ditahan pada Februari 1934. Ia ditahan di penjara Glodok dan Cipinang, keduanya di Batavia, sebelum akhirnya dibuang ke Bovendigul, Papua pada Januari 1935. Ketika di penjara Glodok, Jakarta, ia menulis buku yang diberinya judul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Sekitar setahun kemudian, Januari 1936, Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan hukuman pengasingannya ke Banda Neira. Ia bertemu dengan Cipto Mangunkusumo, yang diasingkan sejak 1927, dan Iwa Kusuma Sumantri yang telah diasingkan terlebih dahulu sejak 1931. Masa hukuman pembuangannya berakhir setelah Jepang masuk dan menduduki Indonesia. Ia dan Sultan Syahrir dibawa ke Sukabumi, Jawa Barat pada 3 Februari 1942. Berselang sekitar sebulan kemudian, ia dan Sultan Syahrir dibawa ke Jakarta. Muhammad Hatta terlibat aktif dalam persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Panitia 9 yang berhasil merumuskan asas dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Ia juga menjadi Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan pada masa sidang kedua BPUPKI. Ia dikenal sebagai perumus demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketika BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, ia adalah salah seorang dari 3 orang yang diundang penguasa perang tertinggi Jepang di seluruh Asia Tenggara, Jenderal Besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan pada 9 Agustus 1945 untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Ketika mereka kembali dari Dalat, 14 Agustus 1945, Amerika Serikat tengah meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom yang membuat negeri matahari terbit itu akhirnya menyerah kalah pada pasukan sekutu. 17 Agustus 1945 adalah puncak prestasi terbesar Muhammad Hatta setelah ia dan Soekarno atas nama rakyat Indonesia mengumandangkan Proklamasi Indonesia. 18 Agustus 1945 ia diangkat menjadi wakil presiden dalam sidang PPKI. Dalam kapasitasnya selaku wakil presiden, ia mengeluarkan Maklumat 10 pada 16 Oktober 1945 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai. Maklumat ini seolah-olah menjadi jawaban atas keinginan Presiden Soekarno yang menghendaki Partai Nasional Indonesia, PNI, menjadi partai tunggal di Indonesia seperti yang diumumkannya pada 23 Agustus 1945. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juni 1947, Hatta berusaha mencari dukungan luar negeri. Pada Juli 1947, dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah, ia berangkat ke India. Ia menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Ia mendapatkan kepastian melalui janji Jawaharlal Nehru, India akan melancarkan protes dan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Belanda dihukum karena serangan militernya ke Indonesia tersebut. Belanda kembali melakukan agresi militer pada 19 Desember 1948. Mereka menduduki Yogyakarta selaku ibu kota dan menangkap para pemimpin Indonesia. Ia kembali ditawan dan diasingkan ke Bangka. Berselang setahun kemudian diselenggarakanlah konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag. Ia bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia untuk menerima kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Republik Indonesia pun menjadi negara yang berdaulat penuh di dunia internasional. Dengan hati dan pikiran jernih, Muhammad Hatta mendapati peran wakil presiden tidak terlalu berfungsi dalam Undang-Undang Dasar 1950, hingga dengan kejujuran dan keberaniannya, pada tahun 1955 ia menyatakan akan mundur dari jabatan wakil presiden apabila parlemen dan konstituante telah terbentuk. Tekad dan pendiriannya tidak lagi bisa dicegah atau dihalang-halangi, termasuk oleh Presiden Soekarno. Pada pembukaan sidang konstituante, ia menyatakan kepada Ketua Parlemen, bahwa terhitung sejak 1 Desember 1956, ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mundurnya Muhammad Hatta menciptakan peluang besar bagi terwujudnya demokrasi terpimpin yang terpusat pada Presiden Soekarno sendiri.
Mundur dari jabatan wakil presiden bukan berarti berhenti bagi Hatta untuk memikirkan rakyat yang dicintainya. Gagasan-gagasan ekonomi politiknya semakin dikembangluaskan. Pokok gagasannya perihal koperasi merupakan satu gagasan terbesarnya hingga ia kemudian diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada 17 Juli 1953 pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Setelah Muhammad Hatta meletakkan jabatannya selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, beberapa perguruan tinggi di Indonesia memberikan beberapa gelar akademis baginya. Pada 27 November 1956, ia dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Ia juga dikukuhkan sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian oleh Universitas Padjadjaran, UNPAD, Bandung. Universitas Hasanuddin, Unhas, Ujung Pandang juga memberikan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi untuknya. Sedangkan Universitas Indonesia, UI, memberikan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu hukum kepadanya. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Presiden Soeharto, pada 15 Agustus 1972 menyampaikan anugerah negara berupa tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 pada suatu upacara kenegaraan di istana kepadanya. Tokoh besar Indonesia ini tetap berkarya demi membangun rakyatnya. Ia menjadi saksi runtuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Muhammad Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Nama Muhammad Hatta tetap harum tanpa pernah terlibat dalam skandal apapun hingga akhirnya Tuhan berkenan memanggilnya pada 14 Maret 1980. Pemerintah Indonesia kemudian mengangkatnya selaku pahlawan proklamator pada tahun 1986.